sebelumnya kan Jepang di Indonesia kan masih apa ya? Jadi sebelum pendudukan Jepang itu sendiri kan Jepang udah ke Indonesia. Jadi hubungan antara Jepang dengan Hindia Belanda ini cenderung aman-aman saja. Mereka banyak melakukan bisnis di Hindia Belanda hingga dekade 1930-an. Nah, maka sampai sekarang itu orang Jepang bilangnya kalau ini jaga imo gitu. singkatan gitu. Dari jaga itu dari jaga Tara, imo itu umbi gitu. Jadi umbi dari Jakarta, yaitu kentang itu sendiri. Iya. Minasan konnichiwa. Potsekai yokoso. Potsekai Podcastnya anak Nisekai. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Aku Ahmad Naufal Izzuddin Yahya, bisa dipanggil Naufal. Aku perwakilan dari Departemen Media dan Branding Nisekai. Nah, perkenalkan, nama aku Matthew Jason Gunawan, bisa dipanggil Matthew, dari angkatan 2022, Departemen Human Resource Development. Oke, kali ini kami ditemani oleh narasumber yang tidak kalah keren dari Prodi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga. Penasaran ya? Yuk, kita sambut Kak Mirna dan Kak Argo. Halo. Oke, halo. Oke, halo Kak, sehat? Sehat. Sehat ya. Baik. Iya. Nah, berhubung narasumber kita kali ini merupakan mahasiswa dari Ilmu Sejarah dan selaku perwakilan dari Departemen Akademi dan Prestasi Hima Ilmu Sejarah. Pastinya kita bakalan ngomongin sejarah ya kan? Apalagi kalau bukan sejarah ya kan? Benar banget. Nah, berdasarkan Ibnu Khaldun Sejarah adalah peradaban manusia mengenai perubahan watak masyarakat pada waktu itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, di prodi sejarah itu apakah hanya mempelajari sejarah Indonesia saja atau mungkin di sana juga mempelajari sejarah dari belahan dunia yang lain gitu? Oke, izin menjawab ya. Untuk di prodi sejarah sendiri tuh sebenarnya bukan berfokus ke sejarah Indonesia aja ya, tapi juga ke sejarah-sejarah dunia yang lain. Kayak ada matkul yang aku ambil semester ini tuh ada sejarah Asia Tenggara, terus ada sejarah Asia Selatan ya, Asia Selatan, Asia Tengah, ya mungkin itu sih. Oh, banyak ya? banyak, termasuk Eropa juga. Oh, sampai ke Eropa juga? Iya. Oh, keren ya. Kita mata kuliahnya hanya sebatas hubungan Indonesia dan Jepang aja ya. Kita nggak mendalami sejauh itu ternyata. Iya. Luar Dan- biasa. ya, luar biasa. Keren. Sangat luar biasa. Nah, hubungan Indonesia dan Jepang ini kan sangat kompleks ya, mulai dari masa pra-penjajahan, terus hingga masa kini yang memengaruhi keadaan Indonesia gitu loh. Nah, kira-kira itu selaku mahasiswa ilmu sejarah ya, bagaimana sih latar belakang hubungan Jepang dan Indonesia gitu, mulai dari masa pra-penjajahan misalnya? Oke, kalau buat hubungan antara Indonesia dan Jepang ini sebenarnya sebelum Jepang menduduki Indonesia itu sebenarnya udah ada satu hubungan di situ. Karena kalau kita lihat meskipun dulu Jepang itu terkenal sebagai bangsa yang tertutup, mereka sebelumnya masih memiliki jaringan perdagangan dengan Nusantara. Sebelum Sukoku itu yang politik isolasi orang Jepang itu itu diterapkan, orang Jepang itu memiliki jalur-jalur perdagangan keluar, namun dengan catatan mereka harus mempunyai izin khusus. Jadi meskipun ada perdagangan, memang perdagangannya tidak seperti bangsa Cina atau India yang memang secara besar-besaran, tapi mereka itu gitu ya betul, masih dalam tingkat yang sedikit-sedikit karena memang perlu izin khusus untuk itu. Makanya kalau kita melihat sebelum itu, kita akan sedikit referensi mengenai hubungan perdagangan tersebut. Jadi karena memang tidak banyak terjadi, jadi catatannya sedikit mungkin. Kalau kemudian pada Sukoku, ketika Sukoku diberlakukan, Jepang itu membatasi dirinya dari dunia luar. Mereka benar-benar menutup diri sehingga tidak ada bangsa yang masuk ke Jepang, terkecuali dua bangsa, yaitu bangsa Cina dan bangsa Belanda. Sebelumnya mungkin tak jelaskan dulu ya latar belakang kenapa Sukoku ini diterapkan. Jadi pada mulanya bangsa Jepang ini terbuka oleh bangsa-bangsa Eropa, sehingga kemudian pada saat itu ketika Portugis mengekspansi perdagangan di Asia,
salah satu tujuannya adalah dataran Jepang. Jadi Portugis ini selain mereka berdagang, mereka juga membawa pengaruh-pengaruh tentunya dari luar. Salah satunya adalah kepercayaan dari orang-orang Eropa. Dari segi agama mungkin mereka membawa kepercayaan Kristen Katolik, sehingga ini kemudian mempengaruhi stabilitas politik di Jepang. Karena kalau kita tahu, orang-orang Jepang pada saat itu secara kepercayaan mereka itu dibatasi oleh kasta, sedangkan orang-orang Katolik itu menganggap semua orang adalah sama rata. Jadi ini kemudian menimbulkan gejolak dan perlawanan dari masyarakat yang terpapar oleh ajaran Katolik. Ini kemudian membuat adanya satu pemberontakan orang-orang yang didukung oleh orang-orang Portugis dan orang-orang Eropa. Inilah yang kemudian membuat Jepang menarik diri dari orang-orang luar dan memberlakukan Sukoku itu tadi. Politik isolasi dari dunia luar. Nah, kenapa kok Cina dan Belanda itu tetap bisa ada di Jepang padahal orang-orang Jepang sudah melakukan isolasi? Jawabannya adalah karena orang-orang Cina dan Jepang ini mereka tidak membawa alasan lain ke Jepang selain untuk berdagang. Kalau kita melihat alasan-alasan orang Eropa itu mengekspansi wilayah itu mungkin pernah dengar ya teman-teman, dari dulu dikatakan bahwa mereka membawa misi 3G, Gold, Glory, Gospel. Nah, ya yang membedakan adalah orang-orang Belanda ini mereka tidak peduli dengan gospel. Mereka hanya mencari uang dan mencari kejayaan, mereka tidak peduli dengan penyebaran agama. Ini yang membedakan orang-orang Portugis, orang-orang Perancis dengan orang-orang Belanda, yang kemudian akhirnya Belanda ini diterima oleh orang-orang Jepang. Namun dengan catatan mereka hanya boleh berdagang di satu tempat, yaitu di Pulau Dejima. Mungkin teman-teman lebih tahu, itu mungkin di sekitaran Hokkaido kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Nah, di situ pihak Belanda diberikan hak khusus untuk berdagang, kemudian melakukan kegiatan ekspor impor dengan bangsa Jepang di Pulau Dejima. Nah, sehingga secara tidak langsung, meskipun tidak ada hubungan secara langsung antara Jepang dengan Hindia Belanda, namun hubungan ini terjembatani oleh kantor dagang VOC tadi. Karena selain ada di Pulau Dejima, VOC juga memiliki kantor dagang di Batavia pada saat itu. Sehingga secara tidak langsung perdagangan itu terjadi, ekspor impor terjadi melalui VOC, termasuk ada beberapa komoditas Indonesia juga yang dulu sampai ke sana seperti gula kemudian kopi itu sampai ekspor dari Hindia Belanda melalui VOC ke Jepang. Seperti itu. Nah, buat hubungannya setelah Sukoku ini dihentikan pada 1854, barulah kemudian bangsa Jepang ini membuka ruang, membuka hubungan dengan negara luar. Nah, ini kemudian dibarengi juga dengan restorasi Meiji, ini membentuk satu pola keluar orang-orang Jepang ke negara-negara lain. Salah satunya adalah ke kawasan selatan atau kawasan Hindia Belanda dan Asia Tenggara. Karena memang orang-orang Jepang ini meskipun mereka tidak ada referensi akan dunia luar, namun sebenarnya ada semacam tutur-tutur gitu lisan kan? Atau memori-memori tentang bagaimana mereka dulu itu pernah menjelajahi dunia selatan. Dunia selatan yang mereka anggap sebagai daerah yang kuno, daerah yang ini, tapi membawa banyak komunitas-komunitas penting seperti sumber daya alam gitu. Makanya mereka kemudian tertarik untuk melakukan ekspansi ke selatan. Itu terjadi mungkin ketika restorasi Meiji dan setelahnya. Jadi hubungan antara Jepang dengan Hindia Belanda ini cenderung aman-aman saja. Mereka banyak melakukan bisnis di Hindia Belanda hingga dekade 1930-an, di mana Belanda ini mulai mengubah haluan politiknya. Mereka mulai tumbuh ultranasionalisme mereka pasca Perang Dunia I. Mereka memiliki rencana untuk mengembangkan ekspansi ke wilayah selatan Jepang, salah satunya ke wilayah Asia Tenggara, ke Indonesia tentu saja. Kemudian itulah yang membuat agak renggangnya hubungan antara Jepang dengan Hindia Belanda, karena Jepang pada saat itu
toko-toko di Jepang, bahkan orang-orang bilang bahwa toko-toko di Jepang itu banyak yang merangkap sebagai mata-mata untuk memata-matai orang-orang Hindia Belanda itu gimana sih untuk rencana ekspansi mereka selanjutnya. Inilah yang kemudian terjadi pembatasan-pembatasan oleh pihak Hindia Belanda terhadap Jepang, dan kemudian renggangnya hubungan diplomatik antara Jepang dan Hindia Belanda pada saat itu. Mungkin kalau sejauh sampai situ hubungannya sampai situ saja. Mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk yang segmen selanjutnya. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh kakaknya ya, Kak Argo, bahwa ya itu tadi latar belakang kenapa Jepang datang ke Hindia Belanda pada saat itu. Ya memang dulu namanya Hindia Belanda ya, Kepulauan Nusantara. Belum jadi Indonesia waktu Ya, itu. belum ada Indonesia belum ada gitu. Nah, dan seperti yang kakaknya bilang, mereka datang ke sini itu tidak serta-merta berdagang gitu. Dia menyusupkan mata-mata gitu. Iya. Dan setahu kami ya di mata kuliah sejarah hubungan Indonesia dan Jepang yang kita ambil pada semester sekarang itu tidak hanya pedagang kalau nggak salah ya, Matthew ya. Oh iya, enggak. Waktu itu enggak cuman pedagang. Kalau berdasarkan kata Sharo Sensei ya, tapi ada juga pada saat itu istilahnya Karayukisan. Pernah mungkin kakak-kakak dari ilmu sejarah pernah dengar? Karayukisan. Iya. Nah, itu kan maksudnya sebagai bentuk prostitusi ya, dan mereka bahkan sampai disebut jogun yang artinya Klanfu. ya jogun yanfu. Iya, benar. Nah, mereka kan katanya dikirim ke sini itu hanya sebagai prostitusi supaya bisa menghidupi keluarganya di Jepang gitu kan. Tapi kan kok bisa sampai disebut mata-mata juga itu ya? Iya, sebenarnya ya itu mungkin rahasia di balik pemerintahan Jepang ya, siapa yang tahu juga, dan mungkin ya seperti itu. Oke, jadi tadi kan sempat dengar juga bahwa ada terjadi hubungan perdagangan gitu loh, meskipun secara tidak langsung antara Jepang dengan Indonesia, kan melalui perantara VOC ya waktu itu di Pulau Dijima. Nah, aku tuh jadi kepikiran pernah mendengar satu cerita dari dosenku waktu itu, Sharo Sensei, bahwa di Jepang itu kentang sampai sekarang itu bahasa Jepangnya adalah jaga imo. Nah, jaga imo sendiri itu sebenarnya singkatan gitu loh dari Jagatara no Imo, karena pada saat itu kentang itu kan bukan merupakan komoditas asli Jepang ya, dan dia dibawa dari perdagangan. Nah, itu kentangnya ternyata berasal dari Batavia pada Jakarta pada saat itu. Jakarta kan ya sekarang. Nah, jadi setelah dibawa dari Batavia ke Jepang itu, terus akhirnya dijelaskan bahwa ini apa? Ini Jagatara no Imo. Ini ada ubi dari Jakarta. Nah, umbinya yang dimaksud itu tuh ya kentang itu. Nah, maka sampai sekarang itu orang Jepang bilangnya kalau ini jaga imo. Jaga imo gitu. Singkatan gitu. Dari jaga itu dari Jagatara. Imo itu umbi gitu. Jadi umbi dari Jakarta, yaitu kentang itu sendiri. Ya, seperti itu. Artinya Indonesia ini sudah meninggalkan sebuah jejak linguistik di Jepang. bahasa Jepang. Iya. menarik. Sangat unik dan menarik ya. Ya. Nah, kita tahu bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun lah ya, dan memberikan dampak yang membekas bagi Indonesia sebagai negara yang dijajah. Nah, itu kan berarti timelinenya maju ya, setelah pra penjajahan, jadi gitu. sekarang masuk ke masa penjajahan. Benar. Ya. Nah, terlepas dari sebenarnya memori-memori yang tertinggal itu antara bagus atau buruk gitu ya artinya. Nah, menurut kakak sendiri berdasarkan catatan sejarah, apa yang mendasari Jepang itu dia sampai menjajah Indonesia gitu? Padahal kan berdasarkan pemikiran selatan tadi itu ya, kan Jepang berpikir bahwa Indonesia itu negara yang tertinggal gitu loh. Kan pemikiran selatan itu orang-orang sini itu liar gitu, barbar, mereka masih makan ular, jenggotnya panjang gitu. Segala macam gitu kan, berdasarkan kacamatanya Jepang sendiri gitu ya. Nah, jadi apa motivasinya gitu, kok tiba-tiba pengen ke Indonesia gitu? Oke.
Jadi untuk awalnya dulu ya, untuk awalnya sendiri kan Jepang itu merupakan negara di Asia Timur ya, dimana Jepang ini tuh merupakan negara seperti yang udah dijelaskan tadi sama partner aku bahwa Jepang ini merupakan negara yang mengisolasi dirinya dari negara-negara lain gitu. Tapi pada tahun 1854 ya, itu kedatangan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini mendesak Jepang untuk membuka kembali pelabuhan-pelabuhan itu untuk apa ya, hubungan internasional gitu, kayak apa ya, jalur perdagangan internasional gitu. Oleh karena itu Jepang sendiri kan awalnya dipimpin oleh siapa ya, Tokugawa. Iya, Tokugawa. Nah itu sampai 200 tahun sekitar itu akhirnya Jepang dipimpin oleh Kaisar Machito kayaknya, Machito atau siapa gitu. Itu waktu restorasi Meiji artinya. Iya, nah pada masa kepemimpinan Kaisar ini tuh Jepang kan semakin maju gitu kan akibat dari restorasi Meiji gitu. Nah, restorasi Meiji ini tuh memberikan dampak yang cukup besar gitu bagi Jepang sendiri. Misalnya kayak akibat dari restorasi Meiji ini tuh di Jepang itu penduduknya semakin bertambah gitu kan. Nah, akhirnya Jepang ini tuh memerlukan kawasan itu untuk penduduknya itu sendiri. Kolonisasi. Ya, benar. Nah, terus akhirnya untuk akhirnya Jepang itu ingin menguasai akibat kemajuan itu Jepang itu memiliki ambisi untuk menguasai kawasan-kawasan yang ada di dunia itu sendiri sih sebenarnya. Jadi targetnya mereka tuh bukan cuma Asia Tenggara awalnya, Iya, tapi benar-benar seluruh dunia. Nah, salah satu negaranya itu kalau nggak salah itu Korea, Tiongkok, terus satunya tuh lupa. Nah, yang buat yang selanjutnya itu yang selatan itu tadi. Tuh. Terus untuk alasan Jepang melakukan imperialisme sendiri itu yang pertama karena adanya restorasi Meiji tadi, yang dimana Jepang penduduknya bertambah gitu kan. Nah, terus yang kedua sendiri itu karena Jepang ini penduduknya itu dibatasi imigrasi, kayak pembatasan imigrasi penduduk Jepang oleh negara-negara lain gitu. Nah gitu. Terus untuk yang ketiga sendiri itu karena Jepang ini negara maju, negara industri, di mana industri tersebut kan memerlukan bahan baku, sumber daya. Nah Jepang sendiri itu akhirnya itu ya butuh sesuatu untuk sumber daya itu sendiri, industrinya gitu. Terus untuk yang keempat sendiri itu karena di Jepang itu ada yang namanya budaya Shintoisme. Shintoisme, di mana dalam budaya Jepang ini tuh kayak dia ingin menjalin kekeluargaan dengan negara-negara lain. Kayak di mana Jepang itu sendiri menjadi pemimpinnya. Kayak Jepang itu menyebut Indonesia sebagai saudara tua kan. Sempat. Itu sempat diminta sama di kelas sih. Itu salah satu bagian dari propaganda. Iya. Jadi kan ada 4 tadi kan. Untuk mewujudkan wishlistnya tadi Jepang itu memilih Asia Tenggara kayak ke selatan tadi. Nah, akhirnya dipilihlah Indonesia. Tapi sebelumnya kan Jepang di Indonesia kan masih jadi sebelum pendudukan Jepang itu sendiri kan Jepang udah ke Indonesia dari berbagai pelabuhan di Indonesia kayak pelabuhan Surabaya, pelabuhan di Batavia kan. Jadi Jepang itu datangnya itu nggak dari satu pelabuhan gitu loh, dari berbagai pelabuhan. Nah di situ terdeteksi bahwa di Indonesia itu sebelumnya udah ada Jepang. Nah terus muncullah kayak bukti-bukti kalau di Indonesia itu ada toko-toko Jepang. Nah, toko-toko Jepang ini di mana pedagangnya itu kayak tadi yang sudah disebutkan bahwa pedagangnya itu merupakan mata-mata. Jadi sebelum Jepang langsung menduduki Indonesia, jadi Jepang itu kayak riset dulu gitu loh. Risetnya itu melalui pedagang-pedagang itu. Jadi mereka itu dijadikan sebagai mata-mata di Hindia Belanda. Tuh. Nah, akhirnya setelah mendapatkan informasi itu, Jepang itu kan tadi disebutkan bahwa Indonesia negara yang tertinggal gitu. Tapi enggak, kalau menurut Jepang itu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini tuh bisa dimanfaatkan sendiri oleh negara Jepang kayak minyak buat industrinya gitu. Oleh karena itu Jepang pada tahun 1842, 8 Maret 1942 itu kalau nggak salah Jepang mendarat pertama kali di Tarakan.
di Tarakan. Nah, di Tarakan itu merupakan wilayah yang kaya akan minyak ya. Iya, penghasil minyak. Penghasil minyak. Terus merambatlah ke wilayah mana? Wilayah mereka setelah ke Tarakan ke Pontianak. Ke Pontianak. Terus ke Sumatera itu juga kan. Soalnya Sumatera itu merupakan penghasil minyak dan batu bara. Nah, gitu. Nah, ya. Terus akhirnya merembetlah ke Jawa kan. Terus akhirnya ke Jawa, beliau mendirikan pemerintahan. Kan mengambil alih itu pemerintahan dari Belanda, diambil alih oleh Jepang itu sendiri. Kalau untuk Jepang di Indonesia itu sebenarnya kayak Jepang ini mengambil simpati dari rakyat Indonesia melalui ini semboyan 3A. Ya. 3A. Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya gitu. Asia, Nippon Pemimpin Asia. Iya, Nah, melalui Posternya apa? Anton Sensei. Oke. Melalui gerakan itu kok kayak Jepang ini menarik simpati di masyarakat Indonesia untuk apa ya? Ya untuk Jepang apa ya? Menduduki di situ gitu loh. Nah, terus habis itu Jepang ini setelah menduduki Indonesia itu dia juga melakukan apa ya? Menarik simpati melalui tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh agama. Nah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pergerakan nasional kayak pembentukan putra. Oh iya. Ini Pusat Tenaga Rakyat. Ya, pusat Oh, tenaga. pusat. Yang itu kan didirikan oleh 4 serangkai ya kalau Iya. nggak salah. Nah, itu Jepang mendirikan itu juga apa ya? Ya ingin apa ya? Menarik simpati. Ingin menarik simpati gitu. Nah, akibatnya itu dari pemikiran tokoh Indonesia sendiri itu kayak memanfaatkan kesempatan peluang untuk meraih kemerdekaan itu sendiri kan. Karena gerakan Putra ini itu merupakan gerakan yang cukup apa ya? Cukup menimbulkan semangat nasionalisme ya. Menimbulkan gejolak gitu Iya, gejolak untuk masyarakat Indonesia untuk melawan penjajahan gitu. Iya. Betul. Oke, mungkin kita bisa kembali buat bagaimana sih kok Jepang itu memilih Indonesia dari latar belakang militer dulu ya. Kita melihat kenapa sih Jepang itu kemudian join Perang Dunia Kedua terus menyerang Asia Tenggara dan menguasai Indonesia. Yang pertama sebenarnya ini polanya mulai terbentuk pasca restorasi Meiji. Jadi restorasi Meiji ini selain membawa modernisasi Jepang, juga membawa industrialisasi, mereka juga membangkitkan nasionalisme orang-orang Jepang. Jepang pasca restorasi Meiji, mereka dengan cepat dapat memodernkan pasukan mereka yang sebelumnya sangat tertinggal, kemudian juga bisa meluaskan ekspansi industri mereka. Ini kemudian membuat Jepang itu membangkitkan satu ultranasionalisme kalau orang bilang. Jadi itu nasionalisme dalam bentuk ekstrim yang kemudian menganggap orang-orang itu berada di bawah ras mereka. Yang bukan Jepang itu di bawah mereka. pokoknya. Iya. Jadi temanya begini. Ketika Jepang berhasil memodernkan negara mereka, kemudian apalagi mereka berhasil menyerang Cina dan Rusia pada saat itu, mereka membangkitkan ultranasionalisme itu. Mereka kemudian memiliki pemikiran yang lebih. Bagaimana sih caranya kita menguasai Asia, menguasai dunia bahkan. Dengan itu tadi, dengan termasuk dorongan spiritualisme juga melalui yang mereka katakan orang Jepang adalah keturunan Dewa Matahari dan lain sebagainya. Ini kemudian akhirnya membentuk ide gimana sih kita nggak bisa kalau misalnya mau menguasai Asia atau menguasai dunia cuma dengan kekuatan kita sendiri, karena memang belum cukup untuk menandingi kekuatan negara-negara besar lain. Akhirnya mereka bergabung dengan blok poros di Perang Dunia Kedua. Mereka berpikiran untuk mencari sekutu, yaitu sekutunya adalah Jerman dan Italia. Karena memang ada kesamaan pandangan antara Jerman dengan Jepang pada saat itu. Tahun 1942 mereka menandatangani Fakta Berlin yang berarti penandatanganan persekutuan antara Jepang, Italia dan Jerman. Ini kemudian menimbulkan satu reaksi dari negara-negara Barat dan Amerika yang saat itu tergabung dalam blok sekutu dalam Perang Dunia Kedua, sehingga mereka melakukan embargo perdagangan kepada Jepang. Kemudian Amerika sendiri melarang impor minyak bumi ke Jepang, yang padahal pada saat itu Amerika adalah
pensuplai terbesar minyak bumi ke Jepang, kemudian orang Jepang dilarang bermigrasi ke Amerika juga. Ini kemudian menyudutkan Jepang pada saat itu. Jepang mempunyai dua pilihan. Yang pertama, mereka mematuhi, mereka tunduk kepada Amerika dan sekutu dan mendapatkan sumber daya, atau yang kedua, mereka mengambil alih sumber daya secara paksa. Ini yang kemudian diambil Jepang. Mereka secara paksa ingin mengambil alih sumber daya alam yang ada. Hingga pada akhirnya mereka mulai menyerang Pearl Harbor di Samudra Pasifik, yang pada saat itu adalah pusat pangkalan militer Amerika di Samudra Pasifik, yang itu sebagai permulaan sebelum mereka menyerang Asia Tenggara, sehingga sebagai antisipasi agar Amerika ini tidak dapat menyerang mereka ketika mereka ada di Asia Tenggara. Kemudian mereka menyerang Pearl Harbor. Inilah penyerangan ini juga yang kemudian menarik Amerika terjun secara bebas ke dalam perang, yang kemudian mereka menyatakan ikut perang secara resmi. Itu karena penyerangan Jepang ini. Jepang setelah menyerang pangkalan militer Amerika, mereka kemudian bergerak ke Asia Tenggara. Mereka menguasai, sebelum menguasai Indonesia, mereka menguasai Malaya, kemudian juga Filipina. Kemudian mereka mendarat di Tarakan sebagai penghasil minyak di Kalimantan. Kemudian mereka pergi ke Pontianak karena Pontianak adalah penghasil minyak juga. Kemudian mereka ke Balikpapan. Kemudian mereka berekspansi ke Sumatera sebagai penghasil minyak dan batu bara. Jadi pada intinya tujuan Jepang ke Indonesia, menduduki Indonesia, adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap dunia barat dan bentuk pilihan mereka, karena mereka tidak mau tunduk kepada sekutu. Mereka lebih memilih untuk merebut sumber daya itu secara paksa begitu. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, ultranasionalis Jepang tuh mungkin terpicu karena mereka ini ya berhasil melawan peradaban atau bangsa yang mereka lebih anggap sejarah gede gitu, yaitu salah satunya Cina dan Rusia gitu. Jadi menang mereka dikit congkak gitu. Iya. Jadi kayak itu negara besar ya. iya, pada saat itu kan memang Cina dan Rusia adalah negara yang sangat besar dan kuat gitu ya. Dan pada saat itu pun Jepang berhasil gitu lawan mereka dan Jepang menang. Mungkin ya itu apa yang memicu lahirnya ultranasionalis di Jepang. Terus yang menarik juga itu yang tadi sempat disinggung bahwa Jepang ingin membentuk keluarga dengan keseluruhan Asia. Itu sebenarnya mirip dengan sistem IE nggak sih? Iya, ya, Mirip sekali dengan sistem IE. Kalau di Jepang itu ada sebuah sistem namanya IE. IE itu artinya sendiri. IE itu artinya keluarga. Tapi secara penerapan, secara jalannya itu lebih mirip seperti perusahaan gitu. Nah, jadi di sini kalau yang aku tangkap ya, itu Jepang berusaha menempatkan diri sebagai ayah di Asia gitu. Oh iya. Jadi makanya dia bisa menyebut kita saudara tua. Saudara tua gitu. ya, itu mungkin ya karena sistem IE tadi yang mereka terapkan gitu. Nah, menarik. sangat menarik. Nah, penjelasannya sungguh-sungguh membuka wawasan orang banyak gitu ya. Tentunya entah itu dari teman-teman ilmu sejarah sendiri atau dari kita, bahkan para penonton-penonton Podsekai, penonton-penonton setia Podsekai yang selalu menonton episode kita sangat membuat sharing ilmu lah gitu. Lumayan kan ya, dan nggak ada ruginya juga gitu buat kita sharing ilmu gini. Anggap aja kelas tambahan. Iya, kuliah 4 SKS gitu. Nah, melihat masa lalu Jepang dan Indonesia yang bisa dibilang agak kurang menyenangkan gitu ya, karena penjajahan yang dilakukan Jepang oleh bangsa kita gitu pada saat itu. Tetapi kini justru Indonesia dan Jepang itu memiliki hubungan yang romantis gitu. Entah itu dari sektor perdagangan, pendidikan, terus diplomasi melalui diplomasi lainnya gitu kan. Dari budaya, itu sangat anime apa segala macam gitu iya, kan. banyak kan kita bertukar budayanya sangat banyak gitu. Nah, itu kan sangat romantis banget ya. Padahal dulunya bisa dibilang kita itu cukup berdarah-darah lah sejarah kita. Iya. Sangat berbanding terbalik gitu malah. Nah, mulai dari
hubungan romantis ini tuh tentunya nggak lepas gitu dari beberapa faktor kausalitas. Dan juga kita berkaca dari masa lalu Jepang dengan Indonesia yang kurang menyenangkan itu, kira-kira apa sih yang membuat munculnya hubungan romantisme antara Jepang dan Indonesia gitu loh. Padahal kan ya apa yang terjadi itu tidak mengenakan. Tapi bagaimana bisa mereka melihat keindahan Di balik itu di balik semua itu terus berusaha bukan berusaha sih, maksudnya bisa memperbaiki hubungan seperti sekarang gitu loh. Mungkin untuk Jepang, hubungan Jepang sama Indonesia itu awalnya itu baik-baik saja. Bahkan sebelum penjajahan Jepang di Indonesia kan mereka udah berinteraksi melalui perdagangan itu tadi kan. Nah, terus karena adanya ambisi Jepang untuk mengalahkan Amerika tadi, sekutu ya. Nah, akhirnya kan mereka melakukan imperialisme dan itu di Indonesia. Terus mereka juga melaksanakan sistem Romusa, kerja paksa pada masa Jepang itu, dan itu sangat memberikan penderitaan sih bagi Indonesia itu sendiri kan. Apalagi kan Indonesia habis dijajah oleh Belanda, terus berganti ke Jepang gitu kan. Nah, lalu untuk meskipun masa lalu itu sangat pahit, kelam. Nah, tapi mereka berhasil membangun kerjasama kembali, yaitu pada tahun 1958 ya. Betul. Ya, mereka membangun menjalin kerjasama diplomatik perdamaian ya. Iya. Ya, di mana Jepang ini juga menjadi penyalur dana terbesar di Indonesia ya. Iya. Iya. Jepang tuh punya kayak semacam program buat membantu negara-negara pasca Perang Dunia Kedua, khususnya negara-negara yang dulu diduduki Jepang. Dan Indonesia itu menjadi penerima dana terbesar di antara negara-negara tersebut. Iya. Jadi ada kebijakan membantu membantu ekonomi Indonesia pada saat pasca penjajahan. Iya. Nah, pada saat itu pun setelah pasca penjajahan gitu ya, Indonesia baru merdeka. Nah, Soekarno ini meminta bantuan kepada Jepang, yaitu berupa bantuan perekonomian gitu. Jadi Soekarno itu pada awalnya minta bantuan ekonomi itu nilainya sangat-sangat fantastis gitu. 17,5 miliar dolar gitu. Nah, kan dengan nilai yang sangat besar itu ya, apalagi 17, miliar dolar gitu ya. Pastinya Jepang tidak serta-merta menerima tawaran itu gitu. Kayak ya langsung ditolak lah pastinya. Susah karena ya pada saat itu pun pasca perang Jepang juga mengalami krisis perekonomian juga kan, akibatnya perang, dan juga difaktori karena Jepang sendiri itu kalah pada Perang Dunia Kedua gitu. Ya siapa yang nggak kaget gitu kalau tiba-tiba ditagih 17 miliar gitu. Jepangnya kayak apa ini datang 17,5 miliar. Tapi tentunya pas itu Bapak proklamator kita, Presiden pertama Soekarno itu tidak menyerah gitu. Dia masih tetap ingin meminta bantuan kepada Jepang dari segi ekonomi gitu. Jadi Soekarno itu nawar-nawar terus lah ibaratnya, dari 17,5 miliar ke 4, bahkan turunnya itu sangat banyak loh. Itu akhirnya yang disetujui oleh pemerintahan Jepang itu uangnya sekitar 200 jutaan dolar lah gitu. Jadi itu kan turunnya sangat banyak ya. Dari 17, miliar dolar turunnya ke akhirnya deal-dealannya itu ya, ibaratnya deal-dealannya di angka kurang lebih 200 juta dolar gitu. Jadi sangat walaupun nggak sebanyak yang diinginkan oleh Pak Soekarno gitu awalnya, tapi ya kita terima aja. Pada saat itu kan juga kepepet ya karena kondisi ekonomi kita yang merupakan negara baru lah ya, ibaratnya negara baru berdiri gitu, pastinya butuh penyokong ekonomi gitu. Nah, kan sudah tuh deal-dealannya di angka kurang lebih 200 jutaan dolar lah, itu diterima oleh Soekarno akhirnya. Nah, tapi itu uangnya malah dipakai untuk proyek-proyek mercusuarnya Soekarno gitu. Salah satunya itu ada Gelora Bung Karno,
Terus ada gedung Mall Sarinah, kalau tahu di Jakarta Mall Iya, Sarinah ya. Itu pakai duitnya Jepang. Itu pakai duitnya Jepang gitu. Apa kan Soekarno itu kan apa ya, insinyur lah ya, pastinya kan ambisinya itu kayak ya bangun gitu. Soalnya kan Indonesia baru merdeka dan pastinya masih dianggap rendah kan sama bangsa negara-negara lain. Ini Indonesia ini negara apa gitu. Kok baru dengar gitu kan, baru merdeka kan ya, kayak gitu. Bangun image Lah ibaratnya Soekarno Pak Soekarno pada saat itu. Nah, itu malah dipakai untuk membangun proyek-proyek besar kayak contohnya Gelora Bung Karno, terus gedung Mall Sarinah, terus apa namanya yang bundaran di Jakarta itu, HI. iya, Hotel Indonesia itu ibaratnya pakai bantuan ekonominya Jepang gitu. Dananya itu dialihkan untuk membangun infrastruktur gitu, karena ya itu tadi ambisinya Soekarno yang sangat besar gitu untuk membangun image gitu Indonesia kepada kancah internasional gitu. Nah, apa lagi ya? Enggak sih, tapi sebenarnya tadi itu kita kan berhenti pada bantuan Ekonomi. hubungan sih. Lebih ke arah hubungan pasca penjajahan. Tapi itu kan benar-benar pada saat itu gitu. Terus perkembangannya ke sini sekarang kira-kira seperti apa ya? Mungkin ini ya soal apa ya, banyaknya kayak elektronik gitu loh. Terus Iya. motor Iya. Yamaha. Yamaha. Iya, itu nama Terus Jepang sih. Panasonic kayak itu kan produknya Jepang ya. Iya. Nah itu juga ada di Indonesia, itu mungkin menjadi bentuk salah satu apa ya? Diplomasi perdagangan gitu ya. Kayak hubungannya itu masih terjalin gitu sampai sekarang. Salah satunya di perdagangannya itu juga Ya, ya. perdagangan. Karena kan banyak banget ya produk Produk-produk Jepang yang Jepang. sebenarnya kita nggak sadar itu produk Jepang gitu. Salah satunya ya Sony gitu, kamera yang kita pakai syuting. Itu ya, itu produknya Jepang gitu. Terus kendaraan yang kita pakai sehari-hari, Ya. entah itu dari motor, mobil atau transportasi umum kita gitu. Bahkan kereta pun itu impornya dari Jepang gitu. Kereta api Indonesia yang kita naik sehari-hari. Gubeng. Iya, ya itu kereta-keretanya itu impor dari Jepang. Jadi kalau dilihat-lihat kereta-kereta di Jepang itu sebenarnya ya kurang lebih sama gitu tampilannya kayak di KAI yang ya. Jadi itu hubungan ekonominya Iya. sampai sekarang bahkan ya. Iya. Karena Famima memang, itu. Oh iya. ya memang pasca Perang Dunia Kedua sendiri Jepang itu kayak memiliki upaya untuk rekonsiliasi gitu. Jadi mereka berusaha memperbaiki image mereka di dunia internasional. Salah satunya melalui bantuan-bantuan itu tadi. Salah melalui ODA namanya ya, Official Development Assistance, itu bentuk bantuan-bantuan Jepang kepada negara-negara pasca Perang Dunia II yang salah satunya juga dari Indonesia penerimanya. Jadi itu cukup besar sampai masa Soeharto, Orde Baru, termasuk Repelita pertama itu juga mengambil dana dari ODA tadi. Jadi memang kalau kita lihat romantisasi hubungan ini memang sudah terjalin sejak lama. Pasca perang itu sudah banyak rekonsiliasi perdamaian antara Indonesia dan Jepang. Apalagi sekarang kan ada pertukaran-pertukaran budaya seperti anime, film-film Jepang kan. Iya, cukup populer juga di Iya. Indonesia. Tuh. Iya, dan pertukaran budaya itu selalu terus berkembang gitu ya. Bahkan prodi ini pun kerjasamanya juga pastinya ya dengan Jepang gitu ya. Ya kita mendatangkan native itu salah satu bentuk pertukaran budaya ya gitu. Jadi Sama ini juga nggak sih program-program pertukaran pelajar gitu. Iya. Enggak hanya internship itu. Jadi ya itu merupakan semuanya adalah bentuk kerjasama Indonesia dan Jepang gitu pasca penjajahan. Jadi bisa dilihat pada saat itu pada saat ini sebenarnya hubungan Indonesia dan Jepang itu sangat romantis. Iya. Seperti itu. Dan kita akan beralih ke sesi Q&A. Question and answer. Nah, kami mengadakan sesi tanya jawab seputar sejarah hubungan Indonesia dan Jepang yang telah dikirim oleh penggemar Podsekai ke G-Forum dan Instagram Nisekai ini. Oke.
Nah, pertanyaan pertama, ya langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Itu Nggak ada namanya nih, anonim nih. Ada namanya ya, anonim ya ini. Kok ini? Iya, anonim nih. Pada tahun berapa kontak antara pribumi di wilayah Indonesia dengan orang dari Jepang? Dan untuk agenda atau maksud apa kontak pertama tersebut? Oke. Mungkin langsung jawab ya. Iya. Untuk kontak pertamanya itu berarti kan dari perdagangan itu tadi ya. Kayak perdagangan dari Jepang di Indonesia. Kayak mereka masuknya dari pelabuhan itu kan Iya. juga udah termasuk kontak langsung gitu kan. Terus untuk apa ya? Untuk pada tahunnya itu sekitar abad ke 20 ya, Mungkin abad ke-19 sudah ke mulai. 19 ya. Oh, ke 19 sudah masuk ya. Karena restorasi Meiji kan Oh iya, abad ke-19. benar-benar. Iya, itu banyak masuk juga ya. Pasca restorasi Meiji itu para pengangguran, kemudian orang-orang yang mencari peruntungan kan banyak pergi ke Hindia Belanda. Ini itu adalah salah satu awal di mana adanya interaksi secara langsung setelah praktek isolasi dari Jepang. Masuk melalui perdagangan, kemudian juga melalui wanita-wanita penghibur kan dulu sangat populer wanita penghibur di Indonesia ini. Kalau kita lihat di Surabaya Kembang Jepun itu kan latar belakangnya juga karena dulu di situ ada wanita-wanita penghibur dari Jepang juga di situ. Iya sih, memang banyak ya. Itu bekas peninggalan Jepang di Surabaya itu salah satunya Kembang Jepun. Nah, nggak lama kan ya kita kemarin sempat melakukan apa ya praktek kerja lapangan PKL di iya, Kembang Jepun. Jepun. Ya, jadi kita di sana itu menelusuri gitu jejak-jejak Bangunan-bangunan. peninggalan Jepang. Salah satunya itu ya bangunan-bangunan ya. Ini dulu misal ruko ini tuh dulu bekas toko Jepang apa gitu. Nah, salah satunya itu aku kemarin menemukan ini kantor perusahaan listrik. Jadi apa? Densha apa gitu, aku lupa namanya. Iya, itu jadi itu ada salah satu ruko di Kembang Jepun itu merupakan bekas peninggalan perusahaan listrik gitu di Jepang. Barang-barang elektronik Iya, Jepang. iya kayak gitu. Iya. Nah, ya itu banyak sih di Kembang Jepun. Mungkin teman-teman sekalian kalau mau ya bisa datang ke Kembang Jepun datang ya. ke Kembang Jepun, cek satu-satu. Tapi Iya. itu ada ininya nggak? Biasanya kan kalau bangunan lama gitu, ada ininya nggak? Plakatnya itu yang biasanya buat informasi gedung ini dulunya. Oh, kayak namanya gitu ya. Itu ada nggak sih? Nggak ada ya? Kayaknya nggak semua ada. Kemarin itu kita melakukan PKL ke ke Kembang Jepun itu kita diberikan peta gitu, peta lokasi dari dosen kita yaitu Syahrul Sensei. Itu beliau menyerahkan kepada kita berupa peta. Jadi itu petanya itu beliau ngambil dari buku apa ya namanya? Oh, yang buku ini apa sih? Itu kayak semacam buku, bukan catatan juga sih. Itu buat ngedata orang-orang Jepang yang di Indonesia. Itu kayak semacam perserikatan pedagang Jepang di Indonesia gitu lah. Iya, saudara. Jadi mereka itu keep track antara satu sama lain gitu loh. Jadi tokonya siapa di mana, tokonya siapa di mana. gitu. Iya, jadi kemarin yang kita telusuri ya itu gitu. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan Selanjutnya. Ya, selanjutnya gitu karena topiknya nanti makin kesana kemari dan keasikan ngobrol nanti kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram @ferdinandus_idn. Pertanyaannya, apa kontribusi diaspora Jepang terhadap Indonesia? Mungkin untuk kontribusi diaspora Jepang di Indonesia itu kayak saya ambil contoh langsung ya. Iya. Contohnya itu Laksamana Muda Maeda ya, dimana Laksamana Muda Maeda ini merupakan tokoh Jepang, tapi dia itu berpihak kepada Indonesia, dimana Laksamana Muda Maeda ini berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia, dimana rumahnya dijadikan sebagai tempat perumusan proklamasi oleh Soekarno sama Muhammad Hatta itu sendiri gitu sih. Jadi itu Iya. Ya, mungkin kalau buat secara keseluruhan ya diaspora Jepang di Indonesia ini berbeda. Kalau kita lihat
mungkin seperti diaspora Arab atau diaspora Tionghoa itu berbeda karena memang komunitas Jepang di Indonesia ini jejaknya tidak selama seperti Tionghoa dan Arab. Jadi mereka itu di sini cuma datang sebentar, kemudian mereka membuka toko dan berbisnis lain sebagainya, dan tidak membentuk pola tradisi yang membekas dalam seperti Tionghoa. Bedanya seperti itu kalau orang Jepang dulunya. Tapi kalau Jepang sendiri, kalau mungkin di luar itu pertanyaan tadi ya, kontribusi Jepang sendiri untuk sistem-sistem kemerdekaan di Indonesia ini sebenarnya besar juga. Kalau kita lihat mungkin dalam pemerintahan seperti sistem RT dan RW itu kan peninggalan Jepang juga. Kemudian iya juga ya. Masalah kemerdekaan itu kan juga banyak yang kemudian secara tidak langsung Jepang juga yang memberikan jalan seperti pembentukan panitia-panitia persiapan kemerdekaan, kemudian itu kan membangkitkan nasionalisme orang-orang Indonesia melalui program-program dari Jepang sendiri. Dan salah satunya juga itu tadi tokohnya Laksamana Maeda yang memberikan ruang bagi para tokoh pendiri Indonesia untuk berdiskusi masalah kemerdekaan, bahkan memproklamasikan kemerdekaannya di situ juga. Ini itu. Oke, kalau kata anak-anak sekarang sih kita harus move on dari masa lalu yang kurang menyenangkan. Jadi apapun yang telah terjadi di masa lalu, ya mau nggak mau kita harus tetap maju ke depan. Karena dunia itu akan selalu bergerak gitu loh, tanpa keinginan kita. Dan kalau kita cuman menuruti ego kita saja, ya kita yang akan tertinggal. Jadi bukan dunia yang harus mengikuti kita, tapi kita yang harus beradaptasi dengan dunia. Nah, jadi seperti itulah kira-kira yang bisa diambil ya, hubungan Indonesia antara Jepang tuh ya udah, mereka sudah meninggalkan masa lalu gitu, mereka sudah istilahnya bergerak ke arah yang lebih baik gitu, masing-masing gitu. Fokus ke masa depan, membangun relasi yang lebih baik dengan satu sama lain gitu, saling menolong. Dan dari sini juga kita bisa melihat itu, jadi ternyata hubungannya itu dinamis gitu ya, yang awalnya bermusuhan, sekedar kenal. berdagang gitu, kenal, berdagang, terus habis gitu konflik, kita dijajah, terus habis gitu setelah dijajah kita istilahnya berdamai, berbaikan gitu, dan ya membangun relasi yang lebih erat lagi, yang lebih romantis lagi istilahnya dengan Jepang. Dan juga ya tadi sambil selingan-selingannya kita ternyata tahu banyak ternyata peninggalan-peninggalan sejarah gitu ya di Indonesia, terkhusus di Surabaya ternyata banyak banget gitu. Mulai dari mana? Kembang Jepun, kembang kuning. Terus iya ada. Iya, benar. Makam orang-orang Jepang tuh di sana ada juga. Orang Jepang yang dulu datang ke sini gitu. Dan relasi itu ternyata tidak berhenti di situ saja gitu ya, tapi sampai budaya, terus pertukaran mahasiswa secara edukasi juga gitu. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini, Podsekai. Dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Kak Mirna dan Kak Argo yang telah menyempatkan waktu mereka menjadi narasumber di Podsekai kali ini. Dan baik, saya Matthew Dan saya Noval, pamit undur diri. Mite kurete. Arigatou gozaimasu. Mata ne.